bahwa kami dari Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang akan menjemput Pak Gibran di bandara. Untuk kemudian menyampaikan secara langsung apa yang menjadi persoalan masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya Amfoang. Seorang wakil presiden saja merespon seperti itu respon yang baik. Yang harapannya ya pemerintah daerah juga seperti itu, responnya harus seperti itu. Jangan mudah percaya kakak, pemuda asal Sumba jadi korban modus lowongan kerja di Bali. Jadi dia dapat lowongan kerja. Oke, selamat malam. Kembali lagi di podcast Pagar Besi. Orang Pumpagar. Siap. Akhirnya ini podcast sampai episode 7. Perjalanan yang jauh ya. Jauh sekali. Tapi sedih pak. Kendar Pakari bos. Ini hari sedih pak. Karena? Tempat yang diduduki sekarang nih. Ya, beliau berpulang. Bukan beto bro. Pulang kampung. Oh, Beliau pulang kampung. Mau jenguk keluarga. Ketong sayang dia tapi keluarga lebih sayang. Jadi Ya, betul. Next Dan harus kumpul lagi. ya, dan sekarang dia ada di perjalanan di kapal menuju sini. Wih, Dia sampai mau jam berapa ke take episode 8. langsung ya. Dia langsung. Abang, Oke. in hari Selamat malam. ini abang tahu nih ketong nih ada dengan geng 01 di Ampoang. Weh? Bak asli Ampoang nah. Iya. Tapi bak power kurang. Bet. Orang nomor 2 di Indonesia pak. Ditahan. Weh. Camat Sonde Berani, Bos. Camat Sonde Berani. Camat Sonde Bupati Berani. gubernur Sonde Berani. itu kecil. Camat Sonde Langsung Berani. 02. Oke dia, langsung perkenalkan saya kakak. Kakak tolong Kakak perkenalkan. perkenalkan diri ini dengan kakak siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aston Bait. Standby. Kakak memang asli Amfoang atau? Saya asli Kabupaten Kupang Iya. dari Fatuleu. Fatuleu. Betul. Tapi kemarin bersuara untuk Amfoang. Ya, Betul. Ya itu dia teman-teman, ini ketemu punya bintang tamu hari ini. Beliau orang yang menginisiasi atau menginisiasi untuk lakukan aksi itu. Bertemu dengan manusia siapa yang dulu tiba-tiba kepikiran betul ketemu Pak Gibran. Betul ketemu Pak Gibran. Tapi kakak Asten karena tuh dan cerita sampai bisa akhirnya memutuskan untuk betul ketemu Pak Gibran. Kalau dia pun apa namanya, mengapa semua terjadi demikian, itu tantangan sebenarnya. Ya. Tantangan sehingga kita sampai di tahapan bagaimana kita ditantang untuk kemudian kita harus sampai di tahapan bertemu langsung dengan Pak Gibran untuk menyampaikan persoalan yang ada di Kabupaten Kupang. Pak Gibran maksudnya Pak Gibran dari sana nih belum sonde punya agenda harus ke Kabupaten Kupang. Itu karena maksudnya karena kakak punya dengan kawan-kawan ya pastinya kakak sonde sendiri dengan rekan-rekan karena sampai bisa timbul ini ide. Kalau misalnya Pak Gibran dari sana datang untuk langsung ke Amfoang mungkin bisa. Tapi karena Pak Gibran sudah punya agenda ke Amfoang. Karena kakak sampai ya kita harus tahan dia supaya dia bisa ke Amfoang. Kalau itu kita bicara soal senekat itu, Ya. untuk kemudian mengerahkan Pak Gibran atau wakil presiden untuk hadir di Amfoang. Karena bicara soal Amfoang hari ini bukan sesuatu yang baru terjadi 1-2 hari ini. Tentunya ini adalah penyakit yang sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan sebelum saya lahir. Itu betul. Beta Sudah terjadi tuh. beta orang Amfoang dan beta tahu itu. Dan itu tanggung jawab masyarakat Amfoang. Ya. Masyarakat Kabupaten Kupang yang sudah menangis bertahun-tahun sampai hari ini yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Iya. Dan hari ini itu disaksikan sebagai hal yang sangat biasa-biasa oleh pemerintah. Akhirnya saat orang bilang Amfoang jalan rusak itu sudah biasa, kayak itu halal lulus biasa itu yang baganggu orang Amfoang. Lu dari mana Amfoang? Oh yang jalan rusak. Yang harusnya itu tuh mungkin harusnya jadi perhatian, malah itu jadi halal dibikin biasa, halal lulus biasa. Bahkan Amfoang dijadikan sebagai objek tontonan di media sosial. Ya, yang dimana apa namanya adik-adik kita yang masih kecil harus melanggar banjir untuk mengakses pendidikan, ya. kemudian kesehatan, dan juga yang paling viral itu yang
orang meninggal, Ya. kemudian itu harus dipikul untuk melintasi banjir untuk bisa dibawa dari rumah sakit ke dia punya rumah itu hal yang bagi saya sangat menyedihkan. Bahkan yang sering jadi tontonan tuh kayak ada bis Amfoang langgar banjir sampai air tutup tuh. Itu tontonan dan semua merasa terhibur dengan itu. Dan tahu bahwa itu Kira mana? Adrenalin. Adrenalin. Padahal itu sangat bahaya. bahkan ada ini bukan di wilayah Amfoang tapi di wilayah Kabupaten Kupang. Bahkan ada satu video saat Ibu Wakil Bupati bawa oto lewat jalan rusak. Yang beliau bilang pas sopir bawa tapi bilangnya sopir sana bisa lewat. Beliau bilang ganti, beliau yang bawa. Maksudnya kan solusinya bikin baik jalan, bukan ganti sopir. Bikin baik Banyak di sana. Jadi itu yang kakak mau suarakan itu. Jalan rusak di Amfoang. Dan sampai bisa berdialog dengan Pak Wapres, tantangan yang kakak lewati seperti apa itu sampai bisa. Tantangan itu, izin kakak, Iya. tantangan itu sangat luar biasa. Ya. Tantangan untuk kemudian kita sampai di tahapan harus bertemu langsung dengan Pak Wapres itu sangat luar biasa. Karena tantangan awal itu, pertama ini kan yang paling menantang awalnya adalah secara spontan saya mengeluarkan pernyataan atau statement bahwa kami dari Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang akan menjemput Pak Gibran di bandara. Untuk kemudian menyampaikan secara langsung apa yang menjadi persoalan masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya Amfoang. Ya. Sedangkan Pak Gibran sudah ada jadwal ke Amfoang yang harusnya mau jemput mahasiswa Rote. Tapi mahasiswa Amfoang, mahasiswa Kabupaten Kupang. Harusnya Kabupaten Rotendao yang tapi mahasiswa Amfoang yang mahasiswa Kabupaten Kupang yang punya pemikiran beta harus jemput dia. Jemput bola. Jemput. Wajib itu. Iya. Jadi waktu itu saya mendapatkan informasi dari teman bahwa katanya Pak Gibran itu hari Jumat mau turun ke Kupang. Ya. Dan agendanya ke Rotendao. Jadi secara spontan saya bilang begini, karena kok Kotong jemputnya di bandara kok. Supaya kalau Kotong jemput, Kotong menyampaikan secara langsung apa yang menjadi Kotong pung ini pilihan hari ini. Ya. Jadi dia bilang itu tapi berisiko ketua, dia bilang. Berisiko ketua. Karena ini misalnya kita mau jemput ini dari nomor 2 ini pasti penjagaan ketat ini. Betul. Jadi pasti itu berisiko. Apalagi kalau kita jemputnya dengan malam itu nanti itu sangat berisiko. Saya bilang, ya ini barang ini kan kita jalan dulu tuh. Kalau diam-diam bisa jadi. Jadi. Diam-diam bisa Orang jadi. kan tes ombak dulu, dia bilang tes ombak dulu. Jadi tes ombak waktu itu sudah. Beta bilang besok beta ke seluruh pernyataan buat berita kesimpulan bahwa Permasku akan jemput Pak Gibran di bandara. Jadi hari Kamis pagi itu langsung statement keluar. Langsung buatkan flyer dibagikan ke grup-grup. Pagi itu, hari Kamis pagi. Kan malamnya baru ketemu Pak Gibran. Paginya langsung statement keluar bahwa kita akan jemput Pak Gibran. Jadi jam 12 lewat setengah satu siang, saya merasa tertantang. Karena apa? Ini persoalan kita sebagai mahasiswa yang hari ini kita mau dibilang dipercaya oleh masyarakat untuk kemudian menjadi benteng pertahanan masyarakat kecil untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Atau hari ini misalkan kalau kita sudah mengeluarkan statement bahwa kita akan bertemu dengan Pak Gibran kemudian kita tidak ketemu, maka itu masa tidak akan percaya kita lagi. Apalagi kita orang Kupang ini kan kalau satu kali tidak percaya maka selamanya tidak terjadi. Karena kesempatan orang nomor 2 Indonesia datang ke Kupang itu kesempatan yang mungkin sangat langka. Saya tahu berapa tahun lagi beliau akan datang atau mungkin tidak lagi sampai masa selesai. Saya tahu. Dan pada saat kakak kasih mau omong dengan kawan bahwa ketong harus pitet, itu momennya memang ada rapat resmi atau bagaimana dengan kawan-kawan? Bicara biasa. Duduk bercerita. Bercerita biasa ya sudah. Tetapi besoknya langsung statement keluar dan jam 1 itu ada di benak, wah ini mau tidak mau. Jadi tidak ada rencana untuk kemudian bahkan adik-adik di dalam adik-adik mahasiswa juga tidak hanya komunikasi saja itu semua turun baru kita komunikasi. Kita untuk bagaimana kita sampai di puncak perjuangan kita soal Amfoang. Maka kita harus ketemu Pak Wapres. Dan kemudian kita langsung komunikasi. Bahkan karena kita lebih dari 1 orang, maka kita harus memasukkan surat ke pihak yang mana untuk kemudian mengawal kita.
Karena ini dengan malam juga. Ya. Ya, ini jadi kita harus memberikan surat pemberitahuan. Bahkan jam 5 mau ketemu, jam 4 baru surat pemberitahuan masuk. Itu karena itu bagaimana dari apa? Dari pihak keamanan saat tahu itu ini satu jam menuju kegiatannya ini baru surat masuk ini. Satu. Itu artinya sudah pastilah ada semacam lah Teguran lah. pihak keamanan. Tidak boleh lah. Ini kalau yang seperti itu mestinya disampaikan sebelum. Kemudian ini hal yang sangat hal gila. Ya. Menurut pihak keamanan ini hal gila. Karena ini wapres turun bukan dengan siang, dengan malam jam 7 malam ini. Baru keamanan kaget tiba-tiba lu masyarakat biasa. Iya. Tiba-tiba mau. Itu kakak yang pimpin semua. Semua Ya, kita sama-sama dengan kawan-kawan mahasiswa. Mahasiswa teman-teman yang Kabupaten semua begitu Kupang. dong kita- Ada yang kita punya penolakan kok Sonde di Tidak ada. semua mengikuti. Semua mengikuti. Ini kesempatan. Ini kesempatan. Ini kenapa? Ini artinya ini kenapa sehingga mendorong kita untuk harus ketemu karena apa? Di hari Selasa sebelum ketemu Pak Gibran, kan Pak Gibran turunnya Kamis malam. Hari Selasanya kan kami turun ke gubernur, kami demo di kantor gubernur. Tapi waktu itu kami tidak demo soal Ampuang, tapi tidak ketemu Pak Gub dengan Pak Wagub. Jadi kita bilang, wah ini kalau kita begini berarti kita aksi berjilid-jilid ini. Nah kalau bagaimana untuk kita bisa apa namanya sampai di tahapan puncak perjuangan kita mendapat solusi, ya kita ketemu langsung 02 hari ini. Karena ya memang tahu pemimpin daerah kita ada di daerah, tapi untuk ketemu sulit. tahu yang ini kakak dong demo di sana tuh di gubernur tuh. Ya. Tahu ini Pak Gubernur di mana? Di mana tuh? Ya Ada katanya makan cireng. Ada makan cireng. Harus masuk sponsor. Iya. Pak Gub sana mau ketemu mahasiswa memilih untuk datang makan. Tapi kakak makan dulu ya santai-santai. Ini pembahasan Siap. kita akan panas. Mungkin boleh minum, Ini mau tak sangat makan, panas, kakak. silakan. Ini pembahasan. Ini cireng ini yang Pak Gub makan nih. Kakak dong bicara resonada. Resonada. Dia ada di depan Alfamart. Nun Hila. Kata minta maaf tapi ini ketong potong tadi kakak pembicaraan karena memang ya. ketong mengontrol jalan ini karena ini panas nih. Banyak kalau bahas soal pemerintah kan sonde bisa cepat-cepat. Ya. Ini butuh proses. Seperti kayak Benar, kakak dong benar. punya betul kalau kakak dong pun ketemu Mas Wapres instan yang kayak ini malam bawa omong besok langsung ketemu. Tapi kalau mau bahas pemerintah yang butuh dibenahi butuh waktu yang banyak. Butuh waktu yang banyak. Maka Kakak. itu supaya ketemu apa lebih santai ada sponsor ketong dari Cemils Kupang. Kakak boleh coba ini dari Cemils Kupang kakak ini ada kasih cireng. Ini dong ada kasih tandanya. Ini ada beberapa varian. Yang pertama yang warna merah ini apa kak? Yang merah sosis, yang sonada warna ini ayam. Yang ini isi keju. Babi sonada. Isi sonada. Kakak lebih suka mana? Halal sa. Ada yang ayam, ada yang sosis, ada yang keju. Ini ayam, sosis, keju. Kakak coba. Hanya ayam. Ayam, Ayam. oke ayam. Coba. Pak Gubernur suka ayam. Betul. Pak Gub suka ayam. Kakak silakan kakak. Coba kakak mari, coba kakak silakan. Thank you. Ini Pak Gub marah talalun nih. Pak Gub biasa makan ikan bos. Oh, Ya. suka ikan ya? Kakak coba ini disambal. Boleh review di sini review juga. Ini kita dukung UMKM-nya ketong kakak, UMKM lokal. Baru pertama kali makan cireng. Enggak kok? Yang tahu dari Makan. bab tuh makan. Ya, Iya, selamat. Enak? Enak. Harus jawab enak kakak. Kakak. Enak kan? Kakak soalnya jawab enak ini hari Pak Gub marah. Dia agak lembut tak kakak? Dia kan ke jagung ah. Cireng ini makanan asli mana? Bandung. Bandung. Aci digoreng. Oh, ketong biasa katemak. Dia memang agak susah. Agak susah. Ini Cemils Kupang, lokasi di Jalan Pahlawan, halaman parkiran Alfamart Nunhila. Enak. Ini yang isi sosis. Kakak punya isi ayam, orang punya Keju. bekira pembahasan yang berisi. Wah, ini berisi ketemu pembahasan di hari sangat-sangat berisi. Ada juga Ada risol risol mayo, ada aneka cireng. Aneh gitu. Enak. Ketemu pembahasan panas, untung ada ini cireng, makanya ketemu bisa. Tadi kalau sana ada cireng berarti ketemu Tetap panas terus. masih panas terus. Bagaimana kakak? Setelah itu bertemu Pak Wapres, lanjut lagi ketemu Pak Wapres.
langsung ketemu atau di pengamanan itu masih kan namanya Pak Wapres ini apa datang ini kan pasti orang banyak datang nih. Masih ketat. Masih bagaimana kakak dong akses untuk sampai bisa masuk? Jadi jam 5 kita berkumpul di Bundaran Adipura. Ya. Karena tidak mungkin kita masuk ke bandara. Jadi kita ketemu kita berkumpulnya di Bundaran Adipura. Itu sudah jam 5 itu sudah agak mulai gelap. Nah di situ tidak ada lampu jalan itu. Jadi gelap semua. Jadi waktu itu ragu juga. Pemerintah tolong lampu jalan. Ini pesan juga. Jadi waktu itu gelap. Jadi ragu juga. Ini masalah kita banyak orang, kemudian ini kalau gelap begini, dan hal yang sangat tidak mungkin adalah kita mau ketemu Pak Wapres. Tidak mungkin dia mau turun dalam posisi gelap. Berarti Tidak di tengah jalan. Tengah jalan tidak mungkin. Beliau juga pasti takut. Ini kalau anak gang yang tahan berarti Kucing dong tuh, takut Pak. anak gang tuh yang tahan. Artinya kita berdiri di di Bundaran Adipura itu hanya modal yakin dan percaya. Kita yakin saja. Modal yakin tuh. Modal yakin. Modal yakin tuh kayak terlalu lucu. Maksudnya ada masyarakat mahasiswa modal yakin ketemu Wapres. Modal yakin kita. Orang biasa Kakak modal yakin tuh tingkatnya 100%. 100% yakin. 100% Yakin. Dan kalau hari ini juga saya ditanya soal bagaimana bisa bertemu, bagi saya itu jawaban dari doa-doa masyarakat kecil. Iya. Sehingga kita bisa bertemu. Yang hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Memang jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Karena memang itu kalau seandainya karena ini modal yakin nih. Seandainya itu malam sonde ketemu. Maksudnya bagaimana kakak perasaan kakak saat itu sonde ini kan harus ketemu, dan ini kan mewakili banyak keresahan masyarakat. Kalau seandainya sonde ketemu, kira-kira sudah ada plan lain biar harus bagaimana? Di mana mungkin Biar harus ditahan waktu di kapal pas menuju rote. Plan lainnya adalah karena beliau turun itu jam 7, Iya. maka tidak mungkin kita mau di atas dari jam 7 kita mau ikut beliau lagi. Iya. Jadi kemungkinan yang kita bisa plan lain itu adalah kita tunggu di pintu masuk lobi ini, tempat penginapan. Oke. Jadi ini betul-betul dipersiapkan. Iya, ini plan lain, ini plan kedua. Jadi kalau kita tidak ketemu di jalan, maka berarti besok pagi sebelum berangkat ke rote kan tidak mungkin dia mau terbang. Pasti keluar lewat pintu. Ya. Jadi kita tunggu saja di pintu masuk. Kan waktu itu di Hotel Harper. Sudah tunggu saja pasti beliau akan keluar dari situ. Ya. Kita bisa sampaikan langsung. Tapi karena doa dari masyarakat, akhirnya bisa ketemu beliau. Itu ketemunya langsung ketemunya di mana? Di Bundaran Adipura. Adipura ini. Ya. Yang dalam kondisi gelap ini. Gelap. Itu bagaimana sampai ini pas Mas Wapres bisa berhenti di situ? Maksudnya ini gelap nih. Sopir memutuskan untuk berhenti, ini kayaknya Saya juga bingung juga. ya itu lagi dan lagi ini jalan Tuhan. lampunya sampai kok. Saya juga bingung sampai sekarang. Saya juga Jangan sampai dong lihat kira ini PLN ada bikin bayi lampu. turun kalau lihat coba. Nah, mungkin Mas Wapres lihat ini kayaknya harus turun lihat anak-anak ada kerja. Tapi itu beliau berhenti. Memang jalan Tuhan. Kakak ini berkumpul dengan mahasiswa Ampoang semua ya? Ya. Yang beda ngeri ada sempat bikin lagu kakak yang sebelum Pak Gibran datang. Iya. Lagu tentang Ampoang. Tentang Ampoang. Itu bagaimana kita mengekspresikan situasi Ampoang. Dan setelah bertemu dengan Mas Wapres, sampaikan aspirasi, sampaikan keresahan, bagaimana respon beliau? Jawaban pertama yang beliau sampaikan di kita adalah sungguh meyakinkan. Beliau langsung tanya, ini kan saya menyampaikan, saya bilang izin Bapak di sana persoalan dasar itu masalah infrastruktur jalan dan juga jembatan. Kemudian berikut program pusat yang Ini hari ini digaung-gaungkan, dibangga-banggakan oleh pemerintah pusat itu MBG. sampai jadi lagu. Itu pun belum tersentuh di Ampoang. Nah, kemudian ditambah lagi dengan rumah sakit yang sudah diresmikan, tetapi kemudian sampai hari ini juga belum berfungsi. Iya. Langsung Pak Wapres bilang, jadi MBG, jalan, jembatan, rumah sakit, apalagi? Lalu saya bilang itu pas. Sudah sangat mewakili masyarakat Ampoang punya tangisan. Langsung Pak Wakil Presiden mengatakan bahwa ini akan menjadi atensi. Iya. Dan langsung beliau bilang kalau kita ke sana berapa jam ya? Langsung kita bilang kurang lebih 4 jam kita tiba di sana. Beliau bilang
nanti akan ada tim ke sana. Jadi saya saya bilang secara spontan saya bilang Tuhan Yesus baik, saya bilang. Ya, ya. Ini sudah ada jawaban ini. Ini saya ada jawaban. Jadi tidak harus. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk Pak Gibran untuk harus Ke sana. ke sana juga. Cukup tim. Cukup tim ke sana itu sudah menjawab persoalan Om Foang. Ya. Tetapi saya usai itu langsung kita foto bersama, kita serahkan berkasnya Berkas itu. itu. Habis serahkan langsung kita berdoa di Bunda Adipura. Habis berdoa saya arahkan adik-adik kawan-kawan yang lain untuk kembali sudah, dan saya kembali ke TDM. Sampai ke sana saya masih duduk, menjelang 2 jam kemudian saya dapat komunikasi dari asprinya Pak Wapres. Pak Wapres, Ya. Jadi aspri itu nomor baru. Nah, ini kan sudah tengah malam ini, ini siapa kontak ketong tengah malam ini. Pinjol apa kok kakak? Ini barat. Nomor baru lagi. Sampai tagihan. Ini tagihan. Saya bilang, oh, ini berat, ini nomor baru ini. Saya angkat, dia bilang ini dengan timnya Pak Wapres minta untuk kalau bisa saya bersama-sama dengan tim turun ke Ampong malam itu juga. Kaget dong. Kaget dong. Saya sendiri pun saya tidak berani itu. Saya bilang jangan sampai karena tadi dan kawan-kawan. salah. Saya dan kawan-kawan pun tindakan kemudian ini. Ada memicu apa segala. Iya, jadi ini tengah malam ini dapat bungkus kita mati kita ini. Bikin repot-repot Mbak, Mas yang Wapres. kakak omong dengan Bab Tua tuh itu memang spontan dari kakak. Spontan. Kayak ada kayak suara-suara belakang son gitu. Ini Jangan pasti begini, kayak, suara kakak begini. omong ini, kakak omong Kakak ini. Umi harus nada begini-begini. Ada son ya. Tidak ada. Tidak. Hanya awal saja yang Pak Gub, kebetulan Pak Gub mendampingi Pak Wapres. Oh, Pak Gub iya. menyampaikan ke saya bahwa nanti omong dengan Pak Wapres, nah pelan-pelan, bilang gitu. Padahal itu sebenarnya itu soalnya perlu Pak Gub kasih tahu. Ini mahasiswa, ini rakyat yang etika seperti itu sudah tahu, harusnya sudah tahu. Jadi Itu sebenarnya Bab Tua begitu pasti ada maksud lain nah kakak. Sonde, jangan menggiring. Besok polisi angkut Bapak Kakak Asten. Besok jangan menggiring. Jadi memang ini apa Bapak harus makanya mungkin Pak Gub takut saat kakak penyampaian terlalu berapi-api. Padahal kan seorang mahasiswa saat dia mungkin kalau Bapak lihat di demo atau apa berorasi toh sampai itu kan karena memang sudah mau ditemui. Kalau ditemui pasti Aku juga mau ribut. Iya. Masih Indonesia mau ribut. Kalau pejabat mau ketemu kita. Iya, makanya Bapak sering-sering turun ketemu rakyat. Wih, Aman itu. Sering makanya ketemu lah. Iya, iya. Mahasiswa ini kan ada di buktinya tadi dari tongkrongan kecil akhirnya punya inisiasi untuk ketemu Mas Wapres. Kalau Bapak sering ketemu masalah selesai. Sampai perlu ada ribut-ribut di kantor gubernur. Saya perlu kasih rusak pagar kantor gubernur sana ada. Iya. Itu dah jadi itu bahkan seorang wakil presiden saja merespon seperti itu respon yang baik yang harapannya ya pemerintah daerah juga seperti itu, responnya harus seperti itu. Jadi menurut kakak respon-respon hal-hal baik yang disampaikan oleh yang diberikan oleh pemerintah itu kan positif sekali setelah ketemu mau harus ke Amphoang. Itu apa namanya itu respon baik dari pemerintah. Menurut kakak pemerintah respon-respon seperti itu tuh karena memang itu harusnya seperti itu atau karena tekanan dari masyarakat. Kayak itu kan tadi kalau sampai tidak ada tekanan tidak ada penyampaian seperti itu secara langsung mungkin sudah pi. Lasurote. Bahkan izin kakak Amphoang ini semacam dibiarkan Iya. untuk tetap seperti itu. Karena sejauh ini Pak Gub juga pernah ke sana, Ya, betul. Pak Bupati Kupang, Ibu Wakil ke Amphoang. Gubernur sebelumnya kan pernah pergi panen raya di sana, Bahkan Pak Gub yang sekarang juga diresmikan rumah sakit di sana. Tapi seolah-olah ya, begitu. Ya itu jadi hal biasa. Hal biasa. Amphoang memang harusnya rusak begitu kayak Amphoang harus rusak saya don't tahu padahal harusnya kan Amphoang baik. Perbaiki jadi baik bukan. Don't rasa kayak jalan rusak di Amphoang itu ada hal-hal biasa yang memang Tapi dari kakak nih tantangan tuh ada kesannya saat kakak punya ini apa dia nama bawain aspirasi masyarakat ini ada kesan penolakan dari masyarakat kok atau dari mana? Sejauh ini masyarakat dukung full. Dukung full. Bahkan saya tidak pernah ragu-ragu untuk maju karena saya yakin bahwa saya maju dengan dukungan doa orang-orang kecil dan masyarakat ada di belakang. Sejauh dalam ya ini kita lihat kurun waktunya singkat 3 hari pokoknya dalam waktu 1 hari dari kakak rancangkan besok ketemu lusanya langsung ke Amphoang apa ada nama
dalam kurun waktu yang sesingkat itu tuh tantangan terbesar apa menurut kakak yang kakak alami? Kalau bicara soal tantangan, Ya. sudah pasti muncul namanya kita manusia ya, namanya Ya. kita manusia pasti muncul keraguan dalam kita punya pribadi karena ini masalahnya kalau kita mendobrak untuk masuk ini Iya, kan iya. sudah pasti kita harus berhadapan dengan tim keamanan Iya, yang iya. berlapis-lapis. Iya, iya. Dan kemudian satu hal yang bagi saya juga itu tindakan itu akan menampar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten terkait dengan situasi di daerah. Daerah, ya. Bahwa nanti penilaian publik bahwa seolah-olah pemerintah daerah, kabupaten juga provinsi membiarkan Amfoang. Iya. Sehingga kita harus menyampaikan langsung ke Pak Wapres. Mm-mm. Tapi bagi saya hari ini ketika itu benar disampaikan saya. Jadi tantangan yang ada itu mungkin tantangannya sonde dari luar, tapi bagaimana kakak punya Ya. tekanan batin Tekanan nih. batin. Ini Wapres nih. Ya. Salah omong, Laut. Yang gue bilang tuh, Itu. yang kayak dari suara dari belakang tuh kalau omong suaranya begini harus ini. Itu bagian dari mungkin dong datang kasih tahu makanya Iya. mungkin itu yang tadi kakak maksud ya, sonde harus keras-keras. Keras-keras. Artinya mungkin itu maksudnya ya sonde harus segamblang itu kakak sampai, tapi ternyata kakak masih kakak sampaikan tetap rencana itu berapa tuntutan itu, Ada 5 tuntutan. 5 tuntutan itu tetap tersampaikan. Sampaikan. Dan puji Tuhan, Hmm. hari ini saya yakin dan percaya 5 tuntutan itu terakomodir semua. Iya, iya. Puji Tuhan. Jadi aspirasi masyarakat itu tersampaikan. Ya, Gitu. sampaikan. Dan seperti tadi yang kakak sudah bilang, ini masyarakat dukung. Ini masyarakat dukung. Beta salah di depan, mungkin beta masih tetap punya beta yang ada di belakang nih masyarakat, Masyarakat kecil. aliansi mahasiswa begitu. Tapi saat kakak omong salah berarti Pak Gibran Pirote naik ferry sekalian lepas kakak di laut. Sekalian kasih kakak di situ. Berani omong salah. Untungnya omong salah kalau sana itu laut. Laut gitu. Puku apu sampai puku apu betul lepas omong tosan, tapi sonde itu main ketemu guyon, tapi itu memang bagian dari kakak punya aspirasi yang sudah tersampaikan begitu. Kakak ini sulama juga jadi kayak ini termasuk dalam aktivis ah. Ya, aktivis. Sulaman lama Dari semenjak saya kuliah. kuliah. Pertama kali itu yang siapa? Pertama kali itu sungguh sangat menantang saya. Iya, iya. Pengalaman saya jadi aktivis itu pertama kali menantang karena apa? Ada senior satu. Iya. Saya pun senior. Kan saya baru kuliah 2 minggu kalau tidak salah. Dari kampung ini baru kuliah 2 minggu. Dia bilang begini, adik hari ini ada kuliah apa? Saya bilang. Saya bilang, izinnya tadi ada dosen bilang tidak masuk kuliah. Jadi ada kasih tugas. Dia bilang sudah, adik datang kita kuliah di jalan. Saya penasaran ini. Ini kakak bilang kita kuliah di jalan. Ini kuliah buat apa? Kira teknik sipil. Nah ini kan kita baru kampung, ini kan pasti penasaran. Iya, iya. Saya langsung dengan PD-nya bawa tas, pergi kuliah di jalan ini. Taunya kita bisa sampai sana kita pergi demo. Baru kakak mau tahu, yang kita demo itu 6 orang. 6 orang demo, yang orator 2 orang, yang apa? Yang pegang baliho hanya 2 orang, Iya. yang pegang kamera untuk foto ketong itu 1 orang. Itu pasti polisi udah lihat. Ini anda buat Polisi bilang ini bukan sama ketong, beta bilang ini kalau kita salah omong dapat bungkus kita ini. Polisi bilang kawan lain di mana? Tuh anda bilang begini, kakak lebih pulang. Kakak dong, ini itu tuh siang atau Siang. Siang. Itu pas udah mati kalau pulang tiap siang kan lebih enak kok. Baru itu ya, nanti kita demo di Polres lagi. Polres Kupang, Kabupaten Kupang, Ya. Babau. Babau. Sampai sana itu memang jalan jauh, 6 orang kakak udah lanjut kopi jalan-jalan ke Logama kok. Tahu Samarinti di Babau. Bagaimana itu pengalaman pertama yang Ya. itu akhirnya membangkitkan kakak punya semangat Ya. untuk atau malah bikin kakak jadi takut, Semakin berani saya. semakin berani. Jadi Bahkan mulai- semua itu tantangan. Wih, Dan sejauh ini saya selalu meyakini bahwa ketika tantangan ini ombak itu semakin keras, Ya. maka kita akan semakin dibentuk menjadi orang hebat. keren. Ini satu potongan klip naik di sosial media nih. Ini pasti di TikTok rame nih. Itu makanya sampai sekarang Saya selalu ditimpa, Iya, ya. ditimpa, ditekan, ditimpa, tapi puji Tuhan di balik tantangan itu semakin membentuk saya. Sehingga hari ini kalau hanya percikan apa saya bilang tidak itu biasa lah. Kalau hanya angin lewat. Itu angin lewat itu saya sudah pernah melewati ombak yang besar. kalau hanya sekedar pagugatan bisik saja. Kalau Ini hanya ya kalau kayak itu kalau
hal-hal seperti itu sudah sejauh ini kakak mungkin pernah merasakan intimidasi soalnya dari pemerintah atau orang-orang yang jadi kakak punya target itu? Secara mental pernah. Ya? Pengalamannya itu di waktu saya masih PIP kan, saya PIP pertama itu ketua IKIF. IKIF itu Ikatan Kaum Intelektual Fatuliu, organisasi mahasiswa asal Fatuliu. Dan waktu itu saya PIP pertama dan saya langsung ribut. Ajakan kawan langsung ribut kita. Jadi kami kritik ada satu ormas di Kabupaten Kupang yang dibentuk, dan bagi kami itu sangat-sangat tidak masuk akal. Kami kritik langsung. Hari itu 33 nomor telepon saya. Jadi itu juga mengganggu psikologi kita juga. 33 nomor tuh asprinya masuk apres semua. Itu 33. Katanya kita ini kritik dan sebagainya, tapi puji Tuhan, Iya. waktu menjawab dan kebenaran menemukan jalan sendiri, ternyata apa yang kita sampaikan itu benar adanya. Kan ini semua kan memang keresahan disampaikan, sorry ada rekayasa kan, kecuali memang kakak ini baser-baser yang dibayar untuk bersuara, ini kan tidak murni dari keresahan masyarakat. Toh ini mahasiswa yang bersuara, jadi harusnya itu ya itu sesuatu yang kebenaran begitu, sonde perlu diragukan. Dan akhirnya dari kakak punya dari awal-awal ide-ide itu dari kakak awal pertama kali belajar kuliah di jalan. Akhirnya sekarang bawa dampak baik ke masyarakat kecil. Akhirnya terjawab. Sekarang Amfoang mungkin ya ketong berharap ya ke depan semoga apa yang sudah disampaikan betul-betul terrealisasi. Apakah dari mahasiswa masih tetap menjaga apa yang sudah disampaikan, mengawal yang disampaikan Pak Tetap Wakil? konsisten kita. Kawal. Bahkan sejauh ini saya tetap konsisten untuk kemudian kami mengawal ini. Saya bilang karena kebetulan jabatan saya di Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang sebagai ketua itu sampai 2028. Oh pas. Tetapi karena bicara soal pembangunan jalan juga jembatan ini kan butuh waktu yang lama. Butuh waktu ya. Termasuk tetap ada di Kabupaten Kupang. Iya. Ketuanya boleh berganti tapi orang tetap ada. Tetap menyuarakan. Tetap kawal Kawal sampai semua terrealisasi. Ya. Sampai jembatan jadi, sampai ada pasien masuk rumah sakit yang betul-betul ditangani. Jalan bagus. Jalan bagus. Oke, kakak mungkin kita terlalu panas membahas pemerintah kita. Makan dulu kak. Makan dulu, ini ada makanan khas Amfoang. Wah. Tidak dong. Harusnya di sini ada jagung ketemak. Ini katong punya podcast nih kakak. Katong tuh suka selain dari tadi katong bahas hal-hal yang kritis tentang pemerintah, bahas hal-hal yang berat. Katong juga ada bahas berita-berita yang lagi viral. Berita-berita lagi viral, contohnya di NTT Update, makanya di sosial media. Mungkin ini bukan berita yang betul-betul berita yang ditulis oleh jurnalis atau yang diposting di media-media berita resmi, tapi ini yang lagi goyang-goyang di masyarakat yang masyarakat tahu. Katong di sini ada berapa headline? 4. Ada 4 headline kakak. Headline yang pertama, sabar, ini tutup tahan ya. Ini seru nih. Yang pertama ini, dengan menggunakan laptop, seorang pria di Sumba bisa mendiagnosa penyakit. Ini kasihan mahasiswa kedokteran sekarang. Mungkin pindah ke teknik mesin. Kakak mungkin tahu itu berita kok. Ini baru update tadi nah soalnya. Cukup viral itu. Ya, itu viral. Lucu kakak. Jadi ada satu mahasiswa, dia bukan mahasiswa, ini satu orang dia Dokter. Mau bilang dokter itu sonde. salah. Mendatang kita bahas soal mahasiswa. Jadi ini tanggapan dari kakak selaku ini ketua perhimpunan mahasiswa. Jadi ada satu orang dia ini apa? Bu sudah nonton itu? Sudah. Dia ini diagnosa, jadi dia bilang ini apa? Ini mama ini kayaknya paru-paru kenapa? Paru-paru Infeksi. ada infeksi paru-paru. Dia pun komentar ya, kita baca komentar. Komentar bilang rumah sakit Siloam menangis melihat ini. Dong merasa tersaingi kak. Ya orang di mana tuh kayak mau tes ketemu data jantung tuh alat ini semua. Dia sonde nah. Dia pengen laptop dia bisa tahu. Dia tuh ada khusus apa begitu kok. Dia pakai Windows. Dia Windows. Excel. Maksudnya
dan itu rame dan biasa hal-hal begini di kota masyarakat tuh rame. Tapi hal-hal penting kayak jalan di Ampong dong biarkan. Biarkan. Waktu ini apa Pak Bupati mau buat ini patung Yesus di Semau. Dong itu di TikTok di postingan tuh ada yang dukung, masih ada yang dukung. Itu bagus sebenarnya. Bagus. Kok bisa? Kok bisa? Tadi itu masyarakat Ampong begitu susah tuh masih mau bangun patung Yesus di sana. Itu kalau itu kakak Hermano. Yang itu sudah tidak waras. Bos kita itu bos kita itu. Karena yang kan kalau kita waras pasti kita melihat ampuan yang mestinya kita perhatikan. Iya. Tetapi ini sudah tidak waras sehingga kita tidak tahu Kabupaten Kupang, pedalaman Ampuang, pedalaman Patuleu, pedalaman Amarasi, jalan rusak, masyarakat kekurangan air bersih dan kasus pendidikan kesehatan tidak memadai, tapi kita masih bangun patung dengan anggaran puluhan miliar. Iya. Itu sampai berapa bilang. Artinya bahwa itu sudah tidak waras itu. Itu maksudnya kalau itu bagian dari kalau misalnya lu bangun pendidikan yang baik di setiap daerah, maka son ada orang kayak tadi. Son ada yang periksa penyakit pakai laptop. Son ada yang menggunakan Excel, bisa tahu orang paru-paru infeksi. Mbak, mungkin ini dia nih mengikuti apa, Pak? Zaman kok, teknologi sekarang tuh. Teknologi. Teknologi. Teknologi boleh canggih. Alat kesehatan yang canggih juga banyak. Son langsung lu tiba-tiba kasih menghadap laptop di orang, belum penyakit ini. Minimal ronsen. Di headline yang kedua itu ada gedung SD dibongkar untuk kantor koperasi Merah Putih. Kakak mungkin tahu Ini berita? di Flores kah? Tahu. Ya, Tahu ada jelas. satu video yang tiang dari sekolah, tiang teras tuh dibongkar oleh pakai eksavator bongkar untuk akses masuk eksavator menuju belakang sekolah itu buat Koperasi Merah Putih. Karena kakak tanggapan soal itu? Kalau saya itu memang itu sudah berlebihan. Putar jalan lain harusnya. Berlebihan karena apa? Mestinya itu yang kita prioritas itu pendidikan. Kalau saya. Karena kalau kita tidak sekolah, kita tidak tahu bagaimana kita bisa kembangkan ini ekonomi. Ya. Percuma kita bangun ini Koperasi Merah Putih, kemudian kalau kita sumber daya manusia tidak memadai untuk mengurus ini koperasi. Iya. Akhirnya akan kita menghambur-hamburkan duit saja itu. Betul. Dan sehingga saya Bahkan di bilang sana sangat ini pulau-pulau terpencil tuh anak-anak kecil tuh lebih butuh itu pendidikan. pendidikan. Supaya dong bisa ke kakak lawan-lawan. Lagi. Ketemu Mas Wapres. Karena kakak kalau kita mau kritik, ya minimal kita tahu. Iya. Tidak mungkin kita tidak tahu, kita kritik. Mungkin dong kira itu anak SD, tapi kakak dong begini juga dari SD. SD. Sudah SD dan tiba-tiba jadi mahasiswa. Tapi itu. Oke, ketong lanjut di headline yang ketiga. Silakan. Ini ketolak laki nih. Jangan mudah percaya kakak. Pemuda asal Sumba jadi korban modus lowongan kerja di Bali. Jadi dia dapat lowongan kerja di Bali sampai di Bali ternyata itu penipuan. Baru itu tuh perempuan yang tipu. Makanya sampai sekarang kakak Benison pernah percaya perempuan. Itu tuh ya itu pengaruh akses pendidikan kurang. Soalnya sih, tapi orang butuh kerja, kalau memang dia butuh kerja, tapi itu harus cari yang memang sumber-sumber lowongan pekerjaan yang betul-betul terverifikasi. Ini masalah orang kirim, biasa kan sekarang orang teruskan loker di WA juga banyak nih. Itu sekarang su pinjol, sekarang su pilayan. Tiba-tiba kayak di Bali ada kerjaan nih, tapi ketemu perempuan buku dia parah di sana. Menurut Bade trauma kesan juga. Trauma pasti. Kalau kakak dapat kesempatan itu kerja di Bali, banyak kakak sudah tahu nih ini buat apa, tapi karena ini lowongan pekerjaan kakak harus bekerja di Bali. Pasti kita senang itu. Nah, Apalagi kita itu yang mau dibilang kalau ini kita membaca lapangan pekerjaan terbatas begini. 9 juta lapangan pekerjaan. Pasti kita tergiur itu. di kakak pemandangan tuh di sana tuh banyak kak ini pekerjaan-pekerjaan. Nah, Iya. kalau di Beto bule. Di sana hanya bule. Rubah keturunan. Oh di abang pikiran tuh hanya bule. Rubah keturunan. Abang kena pukul dari bule parah. Berarti abang kena pukul dari bule. Nah, mungkin itu pengaruh keterbatasan lapangan pekerjaan di NTT juga. Yang bahkan P3K saja rencana dirumahkan. Itu sampai dirumahkan, sempat dirumahkan kok soalnya.
P3K saja itu kakak tahu itu berita P3K dirumahkan itu. Ya, Itu dia sempat naik. Kakak, saya mau berita ya. itu Namanya kita aktivis. Aktivis harus banget, harus tahu. tahu berita Harus tahu. seperti itu. Nah itu memang ya pekerjaan masih banyak anak muda amfoang macam banyak terlalu amfoang dari tadi nih masih banyak masyarakat anak muda di NTT yang butuh lapangan kerja sampai akhirnya dong memilih merantau di luar. Nah di luarnya ketong keluar di daerahnya orang ketong tahu di sana seperti apa. Betul, kata Santo. Bagaimana menurut kakak tentang lapangan pekerjaan di NTT? Ya, itu masih menjadi PR-nya pemerintah. Ya masih jadi PR-nya. Yang tadi beliau yang bisik-bisik kakak tuh, yang bilang pelan-pelan tuh, itu PR-nya beliau. Itu. Siapa tuh, Pak? Adalah. Oke, kita masuk di Kalau headline kakak tembak Kak Asten bisa jawab. Kalau beta bisa jawab. Beta takut. Kita berani, Pak. Bebuang pibaan. Beta Wah, takut. gitu. Ini apa dengan nama cireng? Cireng, tidak dibatasi. Oh, dari Cemirs Kupang kasih ketong cireng, soalnya ada batas-batas, makan sepuasnya. Ini untung ketong dapat nih. Kosan dapat. Pak Gubernur Kesabis. Ya sudah pesan Kesabis. Tapi itu Kakak mau coba kok? Yang ini kok? Ini apa lagi? Ayam. Boleh, kakak coba dulu. Kesukaan Pak Gubernur nih. Terlalu tegang buat pemerintah tuh. Iya, iya. Boleh coba, boleh makan dulu kakak, minum air. Santai kakak. Ini artinya dari apa nama organisasi kakak yang kakak? Pertama IKIF, kemudian habis jabatan di IKIF terpilih jadi ketua Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang. Singkatannya Permasku. Permasku. Preman Dari masuk. mahasiswa. Oh. Mas itu bukan masuk. Dari Permasku untuk NTT yang lebih baik. Asik. Kakak. Kenapa kakak ini lebih pilih aktivis daripada dokter? Karena dokter ini kan lebih gampang. Kakak bisa laptop. Kenapa kakak pilih aktivis? Jalur aktivis. Kenapa alasan saya memilih menjadi aktivis? Ya, Itu adalah jalur yang saya pilih untuk membantu banyak orang. betul. Soalnya tiba-tiba kayak satu tadi. Betul. Kemudian kalau bicara soal kenapa harus menjadi aktif, ketika saya sudah masuk kuliah, baru saya sadar bahwa untuk membantu ketumpung saudara harus jadi aktivis. Untuk menyurahkan apa yang hari ini ketumpung keluarga, ketumpung orang tua keluhkan. Karena mungkin sampai orang banyak yang ya beta mau kuliah untuk kejar beta pun mau selesai beta kuliah dan selesai maksudnya lu selesai lu bekerja tapi kesempatan untuk lu suarakan aspirasi masyarakat diwadahi dengan cara itu jadi aktivis itu bergabung ke perhimpunan mungkin kakak mau ajak mahasiswa yang sekarang untuk bergabung ke kakak punya organisasi mungkin boleh biar bisa suarakan. Silakan kakak. Kalau hari ini saya ingin mengatakan bahwa kawan-kawan yang hari ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi jangan hanya belajar di ruang kelas, tetapi mari kita belajar di organisasi juga untuk meningkatkan kapasitas, untuk kita bisa memberikan dampak kontribusi untuk masyarakat. Iya, oke. Maksudnya di sekarang nih masyarakat butuh itu. Masyarakat butuh orang-orang yang bisa suarakan. Karena banyak ya orang tua dong saya bisa mengungkapkan dong punya apa tuh dengan kata-kata. Nah, kakak hadir nih sebagai pembantu untuk dong. Lu kayak marah, kakak. Kalau kakak kalau jadi bupati sehari, kakak mau bikin apa? Alihkan anggaran untuk bangun jalan. Kasih fokus ke Infrastruktur jalan. Dikasih kakak jadi bupati satu hari nih. Dalam satu hari, keputusan apa yang menurut kakak paling pro rakyat? Pertama itu tangkap tikus-tikus pencuri. Ya, tikus. Tikus terakhir. Lepas dong di gotsa. Ya. Jangan kasih dong kursi. Kalau Pak jadi bupati mau buat apa? Tembak-tembak ya. Kalau beta jadi bupati, beta mau foya-foya. Wah. Ini makanya. Bupati mana tuh? Santai baik kok, Pak. Sabar, beta masih mau jawab. Oh. Karena ini kesempatan beta jadi bupati cuma satu hari, maka beta akan
dari pagi waktu yang beta pakai adalah temui masyarakat, kumpul aspirasi, kumpul keresahan masyarakat sebanyak mungkin. Apa yang bisa masyarakat, apa yang masyarakat butuhkan. Di siangnya, ini kata terjadwal bos, pulang ke kantor bupati, buat program-program yang oke, semua sudah sesingkat itu, semua sudah sesingkat 1 hari, tapi mungkin buat putusan-putusan yang pro rakyat. Tadi mungkin hanya guyon-guyon bercanda soal kalau kata jadi ini hanya kita dikasih kalau kata jadi bupati sehari. Apalagi 5 tahun. Kan harusnya lebih baik. Harusnya lebih baik. Kalau Awang jadi bupati 1 hari. Beta pagi, siang, sore, malam itu pasti beta so bisa tidur. Karena Makan cireng. selalu promosi. Tapi itu ya, itu teman-teman penonton sonde usah dengar apa yang Keton Dua omong tadi. Dengar yang tadi kakak bilang. Jadi bupati buat apa? Perhatikan infrastruktur. Perhatikan infrastruktur. Jalan, jembatan, transportasi. Maksudnya dengan transportasi yang baik masyarakat mungkin. Kenapa itu yang kakak inginkan? Karena semua aktivitas masyarakat itu akan berjalan itu ketika jalan juga jembatan baik. Ya. Hari ini kita bicara soal akses pendidikan, kesehatan, perekonomian. Kalau jalan rusak, jangan berharap untuk semua sukses. Betul. Jadi harus bangun jalan. Jadi 1 hari kakak punya putusan untuk bikin transportasi infrastruktur jalan yang baik, maka itu berdampak pada banyak sektor. Ekonomi. Pendidikan. Betul. Ini Andro, berpikir tuh begini. Betul. Bukan makan cireng, tapi dari Cemils Kupang paling enak cireng. Teman-teman, makan cireng. Cemils. Mau lagi dong. Kalau kakak saat ini, oke, kakak sudah bertemu banyak pemerintah, pemerintah daerah, bahkan sampai kemarin pemerintah di tingkat nasional, Wapres begitu. Saat ini, kalau kakak diberikan waktu, dikasih waktu 5 menit atau mungkin 1 jam bertemu dengan pemerintah daerah, apa yang betul-betul ingin kakak sampaikan biar betul-betul bisa harus dong kerjakan begitu. Itu banyak. Banyak. Itu pertama saya ingin minta menyampaikan kepada pemerintah untuk jangan hanya tidur di kantor, tapi berkunjung ke masyarakat. Jangan hanya tidur di kantor. Tidur. Kantor. Tetapi berkunjung ke masyarakat sehingga tahu apa yang masyarakat butuhkan. Oke. Jadi sebenarnya sonde susah. Kan susah. Buktinya banyak kok mahasiswa yang ini sudah akhirnya sudah berkecimpung sama-sama dengan masyarakat, sudah akhirnya tahu keresahan masyarakat. Karena izin kakak, hari ini kalau potong harap DPR katanya wakil rakyat. Tetapi faktanya bukan wakil rakyat. Mungkin wakil kepentingan. Iya. Bang, Ya. beta ini coba mau apa ya? Mau apa ini kakak kata-kata? Mau Harus tinggi, sangga. Takut. tinggi, Takut. Ya itu mungkin ya kalau jadi aktivis harus begitu, harus bisa setinggi mungkin suarakan sampai Wapres atau kakak mau kalau diberi kesempatan ketemu presiden mau suarakan. Dan ingin mau pesan ke Pak Presiden juga atau Pak Wapres. Ya ini kakak Jamara di Vians ini ketemu punya podcast ini Pak Presiden biasa nonton tiap hari. Beliau biasa di TV itu nonton ini kayak gabut-gabut nonton ketemu punya. Kalau turun berkunjung ke setiap daerah, jangan hanya berkunjung di ruang-ruang yang berasal untuk melihat hal-hal yang baik, tetapi berkunjung di pelosok-pelosok daerah, pelosok-pelosok desa untuk tahu apa yang menjadi tangisan masyarakat. Harus pilih tempat yang panas, abu, jangan Seperti Ampuang. Iya. Kalau Pak Andro dikasih kesempatan ketemu dengan pemimpin. Ini bisa tantang Ya. sama ini. Jangan puku. Hanya 1 kata sampai kalau bisa. Apa? Hanya omong itu 1 kata. Apa? Tapi Pak, gerakan Junain. Jangan banyak omong kosong. Itu kalimat. Memang emosi, memang suka. Jangan banyak omong kosong. Ini nanti edit dia punya sendiri, posting dia pungsa. Ketemu tadi Sanusa. Ya sih kata. Ayo coba. Mungkin itu sudah ketemu punya podcast kakak mungkin Dari ya.
Dari apa? Sonde. Lanjut. Nah, itu ketong punya podcast ini hari kakak. Ketong harusnya kalau mau bicara soal masyarakat, kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pejabat ya. Kebutuhan masyarakat harusnya ketong butuh waktu lebih panjang. Mungkin ruang-ruang diskusi kayak begini harusnya ada di semua tempat begitu. Bertemu ada yang harusnya ketemu dan ketongin hari bukan kakak sebagai aktivis tapi pemerintah itu. Sebenarnya. Ya, gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak ya kakak. Yang pertama, terima kasih kakak sudah mau suarakan. Ketong jujur, ketong sonde bisa selantang kakak suarakan, tapi ya ketong pun bentuk suarakan dengan cara seperti ini. Ketong mungkin dengan sosial media dan lain-lain. Ketong terima kasih banyak kakak perjuangkan rakyat kecil. Guys, dan terima kasih banyak. Kemudian ketong juga terima kasih banyak untuk Cemil Kupang. Andro, coba kasih sesuatu yang bisa buat angkat-angkat Cemil Kupang. Cemil Kupang. Apa tuh? Bunyi-bunyian Dan Tadi, terima kasih kakak, Cemil Kupang enak. jalan lumayan jauh ya dari Ampuang. Ampuang jalan jauh tapi Cemil Kupang hanya ada di Jalan Pahlawan. Di halaman parkiran Alfamart Nunhila. Beta sering beli Cemil Kupang nih. Betul. Beta saya tahu. Yang merah sosis, yang hijau keju. Keju toh? Keju. Berarti abang lebih tahu abang. Jangan pukul kakak puntangan. Lu pukul kakak puntangan. Yang Kakak polosan kan tangan hangat. Jiwa ini membara sekali. Iya, panas. Menyala. Kakak jantung kayaknya agak lemah. Kalau jantung lemah, sonde berani ketemu Mas Wapres. Betul. Sonde berani suarakan saya. Tapi itu kata terima kasih banyak kepada kakak. Jangan lupa, mungkin kakak mau sampaikan 1-2 statement mungkin. Silakan untuk Oh ya. anak muda mungkin boleh. Statement ada 2 mungkin. Boleh. Silakan. Pertama untuk masyarakat Ya. di Ampuang, Kabupaten Kupang dan NTT pada umumnya. Ya. Kami mohon dukungan, doa untuk apa yang kami sudah suarakan terkait dengan Ampuang, sehingga apa yang menjadi tangisan masyarakat Ampuang bisa dapat terjawab, terrealisasi sesuai dengan harapan kita bersama. Betul. Amin. Kemudian untuk anak muda, Ya. hari ini jangan kita berhenti untuk belajar. Ya. Kotong belajar banyak dan banyak belajar. Untuk tidak hanya berguna untuk ketumpung diri, tapi berguna untuk orang lain. Asik. Itu dia closing statement dari kakak Standby. Teman-teman semua, jangan lupa untuk terus update kita punya episode podcast, episode terbaru. Sekarang episode 7. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di Fians Media. Oke, itu saja dari ketong podcast Pagar Besi, Orang Pagar.